Siang harinya, Jubilian menemui ayahnya. Suamimu tidak ikut. Dia sedang ada urusan mendesak. Ada apa ayah mencarinya? Dufloyan tersenyum tipis. Bukan hal besar. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu yang dititipkan oleh mendiang permaisuri terdahulu sebagai bukti aliansi kami. Regis mengeluarkan sebuah kotak kecil. Jubilian terbelalak saat melihat isinya. Sebuah gelang. Gelang yang sama yang diberikan oleh ibu dari anak laki-laki yang menyelamatkannya dulu. Aku pikir ini sudah hilang. Kenapa ada pada ayah? Jubilian menatap ayahnya dengan curiga. Dufloyan membuang muka dan akhirnya berterus terang. Sebenarnya, aku yang menyembunyikannya. Karena saat itu, aku sama sekali tidak berniat menjodohkanmu dengan Maximilian. Sementara itu, Max sedang sibuk mengancam para bawahannya, termasuk Fresia, agar tutup mulut. Dengar ya, kalau ini sampai ke telinga permaisuri, tamatlah riwayatku. Iya, kami mengerti. Berhenti mengatakannya. Jawab Fresia bosan. Tiba-tiba, Jubilian membuka pintu dengan kasar. Max panik luar biasa. Jubel, ada apa kemari? Tanpa sepatah kata pun, Jubilian menarik pergelangan tangan Max dengan kuat. Ikut aku sekarang. Max hanya bisa pasrah diseret oleh istrinya. Para kesatria yang melihat itu menghela nafas lega. Untung ada permaisuri. Dennis bergumam khawatir. Suasananya tampak gawat. Apa mereka bertengkar karena masalah cinta pertama itu? Namun Fresia hanya tertawa kecil. Kalau Jubilian sudah tahu kebenarannya, hubungan mereka justru akan jadi lebih mesra daripada sebelumnya. Sial, apa yang terjadi? Meskipun diseret dengan tidak berdaya oleh Jubilian, otak Max bekerja keras memikirkan segala kemungkinan. Apa ayah mertua yang memberitahunya? Tidak, aku tidak pernah cerita soal cinta pertama padanya. Dia justru orang yang paling menghina konsep cinta. Saat Max sibuk menelan ludah dan bersiap menghadapi skenario terburuk, mereka tiba di kamar tidur yang biasanya menjadi tempat yang paling nyaman. Namun hari ini terasa seperti medan eksekusi. Max memaksakan senyum, mencoba bersikap tenang. Max, apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Mana mungkin ada hal seperti itu? Benarkah? Jubilian menatapnya tajam, jelas tidak akan membiarkan Max lolos begitu saja. Setelah berpikir keras, Max memutuskan satu hal, berpura-pura tidak tahu sampai akhir. Sungguh, apapun yang kau dengar, itu pasti cuma rumor palsu. Rumor palsu? Apa maksudmu? Melihat ekspresi Jubilian yang bingung, Max sadar dia baru saja melakukan kesalahan fatal dengan keceplosan. Maksudku, aku cuma takut kau mendengar hal yang aneh-aneh. Jubilian tersenyum penuh arti. Jadi kamu memang menyembunyikan sesuatu kan? Bagi Max, menghadapi seekor naga bahkan tidak semengerikan ini. Dia merasa sedang berada di ambang krisis terbesar dalam hidupnya. Melihat mata Max yang gemetar, Jubilian menahan tawa. Ternyata benar, anak laki-laki itu adalah dia. Awalnya dia ragu, karena anak itu berambut pirang dan bermata ungu. Tapi mengingat adanya alat sihir pengubah wujud, segalanya jadi masuk akal. Jubilian memutuskan untuk memancingnya. Max, apa dulu kau pernah bertemu seorang gadis kecil di luar istana? Gadis yang menangis sendirian karena tersesat? Max tersentak dan langsung menggeleng kuat-kuat. Tidak pernah. Mata Max bergetar hebat. Jubilian tahu dia sedang berbohong. Kenapa dia tidak mau jujur? Ya sudah, biar aku saja yang mengaku. Max, sebenarnya aku, Jubel, tolong percayalah padaku. Potong Max dengan wajah kaku. Sekarang di kepalaku hanya ada kamu. Iya, aku tahu. Tapi sebenarnya aku mencintaimu. Setiap kali Jubilian ingin bicara, Max memotongnya dengan pernyataan cinta yang tiba-tiba sambil memeluknya erat. Jubilian hanya bisa menghela nafas dan balas memeluknya. Jubel, sebenarnya ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Apa itu? Sebenarnya, sebelum aku bertemu denganmu, ada anak perempuan yang pernah kubilang akan kunikahi. Oh ya? Orang seperti apa dia? Tanya Jubilian pura-pura tidak tahu. Max menjawab dengan tegas.
Aku tidak ingat, kejadiannya sudah terlalu lama. Aku menyelamatkannya, tapi dia terus merengek minta dinikahi. Jubilian teringat masa kecilnya. Dulu dia memang sangat terobsesi dengan buku dongeng dan mengira jika menyukai seseorang, mereka harus menikah. Lalu, kau bilang akan menikahinya? Max mengangguk. Kupikir kami tidak akan bertemu lagi. Dia masih sangat kecil. Kupikir saat dia besar nanti, dia akan sadar betapa bodohnya itu dan menyerah padaku. Max menatap Jubilian dengan cemas. Aku merasa seperti sedang membohongimu. Apa kau marah? Jubilian menggeleng. Tidak, kau boleh saja punya cinta pertama. Aku bilang dia bukan cinta pertamaku, bantah Max dengan gemas. Jubilian tersenyum jahil. Kalau begitu, sekarang giliranku menceritakan tentang cinta pertamaku ya. Wajah Max langsung mengeras. Tidak usah, aku tidak mau dengar. Tapi aku sudah mendengar ceritamu. Tidak adil kalau kau tidak mau mendengarkan ceritaku. Sudut bibir Max berkedut. Baiklah, siapa bajingan itu? Maksudku, siapa laki-laki itu? Suaranya terdengar lembut, tapi Jubilian bisa merasakan api cemburu yang membara di dalamnya. Jubilian mulai menggoda. Dia adalah pangeran yang menyelamatkanku. Dia sangat tampan. Itulah kenapa aku memohon padanya untuk menikahiku. Max menggetarkan giginya. Begitu ya? Apa kau ingat namanya? Kenapa tanya nama? Dia penyelamatmu kan? Aku harus memberinya penghargaan. Atau mungkin surat rekomendasi untuk dikirim ke tempat pengasingan? Jubilian pura-pura tidak dengar kata diasingkan yang diucapkan Max dengan suara pelan. Aku tidak tahu namanya, tapi ibunya sudah merestui kami. Dia memberiku gelang sebagai tanda pernikahan kami. Jubilian hendak menunjukkan gelang itu. Namun, Max menyela dengan suara berat dan gelap. Jubilian, jangan pikirkan laki-laki masa lalu itu. Fokuslah padaku. Detik berikutnya, Max langsung mencium bibir Jubilian dengan kasar dan penuh gairah. Tidak memberikan kesempatan bagi Jubilian untuk bicara. Jubilian mencoba memberontak, ingin menyelesaikan penjelasannya. Akhirnya, dia mencengkeram kerah baju Max dan berteriak saat bibir mereka terlepas. Cinta pertamaku itu kamu, dasar bodoh. Di tempat lain, Regis sedang merenung. Jubilian baru saja memerasnya agar membawakan kue mahal dari kerajaan Arsha setiap kali berkunjung sebagai permintaan maaf karena telah menyembunyikan gelang itu selama bertahun-tahun. Regis tersenyum getir melihat kotak perhiasan yang kosong. Dia teringat masa lalu saat Jubilian hilang. Saat itu dia hampir gila dan mendiang permaisuri Latisha datang menemuinya. Duk, apa kau mencari putrimu? Dia gadis yang sangat manis dengan mata biru seperti bunga violet. Latisha lah yang menyelamatkan Jubilian dan mengantarkannya pulang dengan selamat. Saat itu, Latisha memberikan gelang sebagai bukti aliansi. Putrimu bilang ingin menikah dengan putraku, jadi kuberikan ini sebagai hadiah. Regis yang protektif sempat menolak, namun Latisha bersikeras. Simpanlah sampai Max dewasa, siapa tahu mereka benar-benar akan jatuh cinta dan menikah. Saat itu Regis sangat yakin hal itu mustahil terjadi. Namun kini, dia hanya bisa mengakui penglihatan mendiang permaisuri yang luar biasa. Kembali ke kamar tidur kekaisaran. Setelah kebenaran terungkap, Max menjadi sangat bersemangat. Aduh, pinggangku sakit. Keluh Jubilian terbaring lemas. Max terus menghujani wajahnya dengan kecupan. Kita berdua adalah cinta pertama satu sama lain. Kita benar-benar takdir kan? Sepertinya dia sudah lupa kalau tadi dia hampir gila karena cemburu pada dirinya sendiri. Kamu jahat, Max. Kau membuatku kelelahan. Maafkan aku, sayang. Jangan marah lagi ya. Rayu Max dengan manis. Kemudian Max memeluknya erat. Besok pagi, aku akan memerintahkan agar pepatah cinta pertama tidak akan terwujud dihapus dari seluruh negeri. Jubilian pun tertawa kecil. Tadi kau sendiri yang mengatakannya. Max tersenyum menggoda. Perubahan sikapnya yang sangat cepat setelah tahu dialah pangeran itu. Dia mengelus pipi Jubilian dengan tatapan penuh nafsu. Jubel, kau ingat tadi kau bertanya apa aku punya kekhawatiran? Kapan? Aku sudah mengantuk sekarang.
Para bangsawan terus mendesakku. Mereka bilang aku harus segera memiliki pewaris tahta. Sebelum Jubilian sempat memprotes, bibirnya sudah kembali dibungkam oleh suaminya yang licik namun sangat dia cintai itu. Akhir-akhir ini, aku merasa terus-menerus mengantuk, lelah, dan tubuhku rasanya seperti bukan milikku sendiri. Sambil merintih pelan, aku mencoba menebak-nebak apa yang terjadi padaku. Apa aku kelelahan kronis karena terlalu banyak bekerja? Saat aku sedang berpikir santai seperti itu, tiba-tiba rasa pusing yang hebat menyerangku hingga aku terhuyung. Akibatnya, Max dengan wajah yang sangat menyeramkan sedang mengancam dokter istana. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan permaisuri, kepalamu tidak akan selamat. Saat aku menegurnya, Max berdeham kecil lalu berkata, "Maksudku, pertaruhkan seluruh kemampuanmu untuk mengobati permaisuri. Mengerti?" Meskipun ada suaranya lembut, aura ancamannya masih terasa kuat. Dokter itu gemetar ketakutan saat mulai memeriksaku. Tiba-tiba, mata sang dokter terbelalak lebar seolah terkejut. Melihat reaksi drastis itu, wajah Max langsung menegang. Suasana menjadi sangat mencekam. Tapi dokter itu seolah mengabaikan ketakutan terhadap Max. Dia bertanya padaku dengan nada bersemangat. "Permaisuri, maafkan kelancangan saya. Tapi, bolehkah saya tahu kapan terakhir kali Anda datang bulan?" Sepertinya sekitar 2 bulan yang lalu." Tepat setelah menjawab secara refleks, sebuah firasat aneh terlintas di benakku. Seketika itu juga, wajah sang dokter langsung cerah. "Ini adalah kabar gembira bagi kekaisaran. Anda sedang mengandung keturunan kekaisaran." Itu adalah berita kehamilan yang sama sekali tidak terduga. Separuh hatiku merasa sangat bahagia karena bayi yang kami tunggu-tunggu akhirnya hadir. Namun separuh lainnya merasa takut karena situasi yang mendadak ini. Di tengah perasaan yang campur aduk itu, aku tidak bisa berhenti gemetar. Saat itu, sebuah tangan besar yang hangat menggenggam tanganku yang gemetar. "Jubel, aku benar-benar terlalu bahagia sampai tidak tahu harus berkata apa." Dengan suara yang bergetar, dia langsung memelukku erat. Aku pun membalas pelukannya sambil tersenyum. "Iya, ini bayi yang sangat kita nantikan. Untuk sekarang, jangan khawatirkan apapun." Mendengar berita bahwa putrinya jatuh sakit, Regis bergegas menuju istana kekaisaran. Meskipun dia sudah menyuruh kereta kuda melaju secepat mungkin, rasanya tetap saja lambat. Sepertinya berlari sendiri akan jauh lebih cepat. Setelah berpikir sejenak, Regis memutuskan untuk melakukannya. "Ini darurat, jadi aku akan pergi duluan." Kusir yang terkejut langsung menghentikan kereta dengan terburu-buru. Kusir itu segera turun dari kursinya untuk memeriksa kereta. Namun, sosok tuannya sudah menghilang tanpa jejak. Baru beberapa jam sejak kami tahu tentang kehamilanku. Tapi Max sudah sangat berlebihan dengan memerintahkan pembuatan rencana kamar bayi. Melihat tingkahnya yang seolah-olah bayinya sudah lahir, aku hanya bisa menghela nafas pendek. Dia benar-benar berlebihan. Tapi aku tidak membenci tingkahnya itu, malah membuatku tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi ibu yang baik, tapi sepertinya Max akan menjadi ayah yang hebat. Namun senyumku langsung membeku saat mendengar perintah selanjutnya. "Dan segera beli pakaian, mainan, serta buku cerita untuk bayi kita guna mengisi ruangan ini." Padahal bayinya belum lahir, tapi dia sudah seheboh itu. Mainan dan buku kan baru bisa dipakai setelah dia lahir beberapa bulan. Saat itu, Max seolah baru teringat sesuatu lagi. "Benar, sebaiknya kita cari pengasuh dan guru sejak sekarang. Pendidikan sejak dini itu sangat penting." Aku melihat sekretaris yang mencatat perintah Max tanpa kewalahan. Dia berkali-kali mengibaskan pergelangan tangannya yang pegal sambil menghela nafas. Benar-benar tipe ayah yang super protektif. Tidak akan ada ayah lain yang seperti ini. Karena merasa suamiku sudah tidak terbendung, aku memutuskan untuk menghentikannya dengan menggandeng lengannya. "Yang mulia Kaisar, aku ingin istirahat. Bisa antarkan aku ke kamar?" Baru saat itulah Max berhenti mengoceh dan menoleh pada aku. "Tentu saja, silakan pegang lenganku, permaisuri." Saat kami kembali ke kamar, Marilyn mendekat. "Permaisuri, Duk Floyan telah datang." "Ayah,
tanpa memberi kabar dulu. Saat aku merasa heran, Marilyn berbisik pelan. Sepertinya beliau langsung bergegas ke sini setelah mendengar kabar Anda sedang kurang sehat. Padahal aku sudah bilang agar memakai portal saja, tapi masih keras kepala. Aku teringat perkataan ayah yang tidak ingin menghamburkan uang negara saat menggunakan portal karena aku sedang berusaha menghemat anggaran istana. Tak lama kemudian, ayah masuk ke ruangan. Apakah Anda baik-baik saja, Permaisuri? Mungkin karena ada orang lain, dia bersikap sangat formal. Aku pun menyuruh para pelayan keluar. Begitu hanya ada aku, Max, dan ayah di ruangan, aku mempersilakannya duduk. Ayah, duduklah dulu. Ayah mengangguk, tapi matanya terus memperhatikanku dengan cemas. Aku dengar kau sakit, apa kau baik-baik saja? Melihat tatapan matanya yang penuh kekhawatiran, hatiku terasa tersentuh. Iya ayah, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah datang. Ayah tampak lega dan memegang tanganku erat. Kapanpun kau merindukan ayahmu ini, katakan saja, aku akan langsung lari menemuimu. Aku mengangguk dan baru saja akan memberitahunya tentang kehamilanku. Tapi tepat saat itu, Sela datang membawa teh. Sambil melihat meja telah disiapkan, aku melirik ayah. Saat aku mencari waktu yang tepat, tiba-tiba Max yang duduk di sampingku, bahunya berguncang karena tertawa. Aku merasa punya firasat buruk dan mencoba menghentikan Max, tapi dia sudah terlanjur bicara. Anda tahu tidak, sebentar lagi saya akan menjadi seorang ayah. Aku tidak menyangka dia akan mengatakannya begitu saja. Aku memelototinya, tapi dia malah nyengir nakal. Benar-benar tidak bisa diatur. Tapi bagaimana reaksi ayah? Saat aku menoleh kembali ke arah ayah, aku hampir saja menjatuhkan cangkir tehku karena terkejut. Teh tumpah dari cangkirnya ke atas meja. Tapi ayah hanya diam mematung menatapku dengan tatapan kosong. Aku segera memanggil pelayan untuk membereskannya, lalu mendekati ayah dan memeriksa tangannya. Tangan ayah tidak melepuh kan? Baru saat itulah ayah sadar dan mengangguk pelan. Ah, aku tidak apa-apa. Tapi ini benar-benar sulit dipercaya. Rasanya baru kemarin kau masih anak-anak. Tapi tiba-tiba... Ayah tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Matanya tampak berkaca-kaca. Melihat itu, aku jadi merasa haru dan ingin menangis. Tapi di depan ayah, aku ingin selamanya menjadi anak kecilmu. Tepat saat aku hendak memeluk ayah, Max menyela. Selamat karena sudah menjadi kakek ayah mertua. Mendengar ucapan Max yang tiba-tiba masuk di tengah suasana haru kami, aku berkata sambil tersenyum. Sayang, bisa tolong keluar sebentar? Jubel, kenapa? Max menatapku dengan wajah memelas, tapi aku tidak peduli. Bukankah Anda harus mengurus urusan negara? Ada rapat pukul 4 sore ini yang harus Anda hadiri. Meskipun begitu, Max tetap bersikeras tidak mau pergi. Tapi aku khawatir dengan bayi kita. Aku tidak bisa pergi. Bolehkah aku di sini saja, sayang? Aku pun menjawab dengan senyum manis namun tegas. Jika bayi kita lahir nanti dan tahu bahwa ayahnya tidak menghadiri rapat penting hanya karena dirinya, dia pasti akan sedih. Apa tidak apa-apa? Itu tidak boleh terjadi. Seketika, Max berdiri dengan tatapan penuh tekad. Aku akan tunjukkan pada anak kita betapa hebatnya ayahnya ini. Melihat tingkahnya yang lucu, kekesalanku sedikit mereda. Aku melambaikan tangan padanya. Iya, bayi kita juga bilang dia sangat bangga pada ayahnya. Max pun tersenyum lebar. Aku pergi dulu. Dia keluar dengan langkah terburu-buru sambil berseru. Cepat majukan jadwal rapatnya, selesaikan secepat mungkin. Aku tertawa hambar melihat tingkahnya sangat mudah ditebak. Jadi dia akan terus begini sampai bayinya lahir. Saat itu, ayah menghela nafas dan berbisik pelan. Biarkan saja dia. Sepertinya dia sangat senang. Tapi aku menggeleng. Tidak ayah, aku harus tetap mengawasinya. Kalau dibiarkan terus. Aku khawatir kekaisaran ini akan goyah gara-gara sikap ayah lebay dari Max. Sebelum aku sempat mengatakannya, ayah menggenggam tanganku. Jangan khawatir, tidak akan ada hal yang perlu kau pikirkan. Meskipun perkataan ayah terdengar sangat yakin dan membuatku sedikit heran, aku menganggapnya sebagai kata-kata penenang saja.